Halo pemirsa, kembali Hai. lagi berjumpa dalam program Mingguan VOA Dunia Kita bersama saya Stella Nau. Dan saya Aryatna Budianto. Kali ini kami mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Meridian Hill Park di Washington DC. Ini letaknya di utara Gedung Putih, White Utara House. Gedung Putih dan Ya. kalau saya lihat tamannya ini luas banget ya, Nak. Lumayan luas, tapi ini bukan yang terbesar, Stel. Oh. Ini luasnya sekitar 5 km persegi, tapi bukan taman yang terbesar di Washington DC. Tapi nggak heran, Nak, Ya. banyak taman-taman di Washington DC, salah satunya Meridian Hill Park Ya. ini selalu diadakan kegiatan olahraga, kesenian, dan Betul. juga edukasi. Salah satunya ada sekelompok orang Ya. yang mereka biasa bermain drum dan mengajak orang-orang yang datang untuk Betul, menari. iya. Ya, seperti apa? Kita lihat. Selama 20 tahun, Shango telah bermain drum bersama Sunday Drum Circle. Playing here reminds me of the homeland, Africa. Everywhere in Africa, the drum celebrates and people recognize it for celebrations. It just warms me, to just come here and play every time. Lebih dari 50 penabuh memainkan aneka perkusi dalam bentuk dan dari asal beragam. Ada yang profesional, yang amatir pun banyak. Tapi kelompok spontan ini memainkan ritme Afrika secara terpadu. Keriaan ini menarik ratusan orang untuk mampir. Ada yang langsung berjoget, dan menurut sesepuh Sunday Drum Circle, kelompok ini kaya sejarah, dimulai pada tradisi warga kulit hitam tahun 1862. This is the highest point in Washington. When the first slaves were freed in D.C., they did African ritual and culture, drumming and dancing to ancestors all day on the first day of Emancipation Day. Namun pertemuan mingguan ini baru dimulai tahun 1965, di mana sejumlah pemain menabuh drum untuk menghormati aktivis HAM Malcolm X yang tewas terbunuh. Washington, D.C. at that time was known as Chocolate City, so black culture was very strong. And this park was primarily used for black culture activities and liberation activities. Sejak itu, Meridian Hill Park dikenal sebagai Malcolm X Park. Awalnya, ungkap Williams, hanya ada sekelompok musisi yang saling mengajar tabuhan, berikut budaya khas Afrika. Sejalan perubahan komunitas di sekitarnya, berkembang pula kelompok ini. Mereka menyambut kehadiran etnis lain, yang hadir pun semakin banyak dan majemuk. Selama 6 tahun terakhir, Rob dan teman-temannya selalu berlatih acro yoga di sini. Having the energy that the percussionist brings just really bumps it to the next level. You get that beat in the background, you're like, it's almost like drinking an energy drink. Candice juga merasakan energi yang terpancar, walaupun dalam bentuk berbeda. I definitely believe this is a sacred space. I come here to dance for my joys, to dance out my pains, my sorrows, my healing. I come here for all of that. The spiritual vibration of music, sound vibration is healing. This is something we know in our culture. So that's the gift we give to everyone who comes. Mereka berharap dengan niat dan keseriusan, tradisi hari Minggu ini akan tetap lestari untuk generasi mendatang. Dari Washington DC, tim VOA. Wah, ternyata Menarik banget musiknya ya. bagus ya. Aku kepingin bawa gendang Indonesia ke situ. Setuju. Kapan-kapan. Setuju. Gimana kalau tahun depan? Gendang Indonesia itu kan Unik banget iya, suaranya. tuh tradisional banget gitu. Iya. Jarang sekali kalau misalnya kita menemukan suara-suara seperti itu di musik-musik modern gitu kan. Betul, dan ini juga kan sekaligus memperkenalkan, tadi kan maksudnya untuk memperkenalkan budaya dari negara-negara Negara lain. lain. Nah, nggak ada salahnya kita bawa Indonesia. Tahun Kamu bisa depan. nggak main gendang? Aku nggak bisa. pengen sih. Aku pingin bisa. Nah, masih ngomong-ngomong soal perkusi pemirsa, berikut ini kami akan menampilkan sebuah liputan tentang perkusi yang membawakan suara bumi. Suara bumi seperti apa? Komposernya adalah Augusta Reed Thomas. Iya. Beginilah suara bumi, rekaan komposer Amerika Augusta Reed Thomas. I've always been attracted to bell-like sounds. The title, Resounding Earth, on the one hand, we're talking about resounding earth, this earth that is full of metals, that all of mankind has turned into instruments, and we're going to play them from all around the world together on one stage. Komposisi ini ibarat persatuan bangsa-bangsa dalam nada. These are Indian Noah bells or kadki. Yang membawakan adalah Third Coast Percussion, kuartet perkusi asal Chicago yang tampil di National Gallery of Art di Washington, D.C.
We have bells that come from India. We have gongs that come from Thailand. We have other bells that come from all over the European continent. Literally every continent, I believe, is represented. Dan ada juga instrumen buatan setempat. It is a spring coil from heavy machinery. Makes a beautiful sound. Resounding Earth melibatkan 350 instrumen logam, mulai dari bel-bel mungil hingga gong raksasa dari China. It was very challenging, just being able to figure out the distinct sound qualities of each one of the instruments and then to be able to play them in a way that sort of balanced them across each other. And that was both the difficulty for ourselves as performers, but also for the composer herself, who was trying to craft a piece. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan opus sepanjang 35 menit. Ada 4 bagian, salah satunya khusus menampilkan ren, mangkuk asal Jepang yang suaranya cocok untuk meditasi. "18 bel Birma yang biasanya dimainkan oleh biarawan menjadi komponen utama dalam bagian lainnya. Augusta Ree Thomas dan keempat musisi ini ingin membawakan aransemen ini ke negara-negara asal instrumen yang mereka mainkan. Berbagi gema suara bumi kepada warga dunia. Dari Washington DC, tim VOA. Wah, ternyata menarik banget ya. Aku jadi pengen bawa gendang, langsung semangat gitu ya. Main gendang atau ini tangting-tangting xylophone. Kalau nggak ke angklung aja. Angklung. Benar. Minggu depan kan ada konser angklung. Jadi kamu bisa latihan di situ bareng sama anak-anak kecil. Oke Lumayan. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Kami sekarang istirahat dulu. Masih banyak liputan menarik lainnya dalam dunia kita.